Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Masih bersama kami di iNews Sore, pemirsa, hingga sore hari ini sejumlah pemantauan hilal di berbagai daerah masih berlangsung. Hasil pemantauan akan diteruskan untuk dimusyawarahkan dalam sidang isbat malam nanti. Ya, inilah pemantauan hilal di Ancol, Jakarta Utara yang diambil dari situs BMKG. Penentuan 1 Ramadan atau awal puasa biasanya dilakukan dengan 2 metode, yaitu ru'yat dan hisab. Metode hisab menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari. Pemirsa, berbeda dengan tahun lalu, tahun ini pemerintah mengizinkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Namun jemaah harus berasal dari lingkungan yang sama dan hanya boleh dilakukan di zona kuning serta hijau. Meski masih di tengah pandemi COVID-19, tahun ini pemerintah mengizinkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Dengan catatan, jemaah harus dari lingkungan yang sama dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Majelis Ulama Indonesia meminta jumlah jemaah sholat tarawih dibatasi dan durasi sholat dipersingkat. Kita juga ngelihatnya semua sudah bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid ya bersama-sama, tapi tetap juga jaga jarak antar mereka dan bagaimana mereka juga tetap pakai masker meskipun dalam keadaan sholat. Tapi di tempat seperti di pelosok ya, saya kemarin juga mendapat informasi di Papua dan di Madura yang di pedalaman yang tak ada interaksi dengan orang lain ya seperti biasa. Di sana tidak ada gejala COVID, tidak ada orang yang keluar masuk kampung itu, ya sholat dirapatkan softnya itu lebih utama daripada direnggangkan. Tapi di tempat yang masih rawan, yang masih banyak orang keluar masuk, tetap harus jaga protokol kesehatan lebih ketat. Satgas COVID-19 akan mengawasi dengan ketat jalannya ibadah Ramadan tahun ini. Masyarakat yang tinggal di zona merah dilarang menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid. Jadi mengikuti yang tadi saya sampaikan. Jadi apabila ada kasus di lingkungan RT tersebut, antara 3 sampai 5 rumah ada yang positif, maka itu artinya zonanya oranye, kalau di atas 5 adalah merah, dan untuk daerah seperti itu, maka rumah ibadah ditutup. Artinya tidak boleh beribadah di tempat rumah-rumah ibadah tersebut, termasuk masjid. Ya, kalau kondisinya zonanya kuning, misalnya hanya 1 sampai 2 rumah, itu masih bisa, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, pemerintah menganjurkan sahur dan buka puasa dilaksanakan di rumah bersama keluarga inti demi menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadan 1442 Hijriah. Biasanya menentukan 1 Ramadan menggunakan metode ruqyat maupun metode hisab. Penentuan 1 Ramadan atau awal puasa biasanya dilakukan dengan 2 metode, yaitu ruqyat dan hisab. Metode hisab menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima, yaitu peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik atau teropong. Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Sidang isbat tahun ini digelar secara virtual karena masih pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Agama memantau hilal bulan Ramadan 1442 Hijriah di 86 lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Salah satunya di Bukit Condro Dipo, Gresik, Jawa Timur.
Jelang Ramadan, tim Rukyatul Hilal Lajnah Falakiyah PCNU Gresik, Jawa Timur melaksanakan Rukyatul Hilal di Bukit Condro Dipo, Gresik. Pemantauan hilal di tengah pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah peserta pun dibatasi, yakni 50% dari kuota yang ditentukan. Pengamat hilal menggunakan sejumlah alat optik. Nantinya hasil pemantauan hilal akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk menentukan kapan ibadah puasa dimulai. Ya, pemirsa, masuk bulan Ramadan tentunya ada ibadah sholat tarawih di sana. Lalu seperti apa agar ibadah sholat tarawih di masjid tetap berjalan kusuk dan tetap mengikuti protokol kesehatan? Sudah bergabung bersama kami Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini kan ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah nanti pada saat bulan Ramadan, yaitu penerapan sholat tarawih. Namun ada protokol kesehatan di sana. Respon Anda seperti apa, Ustadz? Ya, pertama bismillah, ini kan buat kita-kita juga, bukan buat siapa-siapa, kita-kita juga. Dan ini dikit lagi selesai insya Allah. Tapi kan juga bukan berarti nggak bisa diselenggarakan, pasti bisa, asal kemudian masjid memfasilitasi, disiplin, jamaah juga disiplin, insya Allah nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa insya Allah. Informasi dari Mas Amin. Istiqlal, di mana ini akan menjadi panduan untuk masjid-masjid lainnya. Ada 30% kapasitas. Apakah ini cukup untuk bisa tidak menyebarkan pandemi COVID-19 ketika ibadah dilakukan, Ustadz? Ya, sepanjang kemudian tadi protokol safety-nya dijaga, jaraknya, dipakai maskernya, dan kemudian legowo semua pihak, sekaligus ini menjadi kesempatan buat keluarga kecil para muslimah menyelenggarakan sendiri di rumah masing-masing. Saya kira sih insya Allah mudah-mudahan keridoan dari teman-teman semua akan mendatangkan pertolongan dari doa Allah juga agar COVID benar-benar segera berakhir. Baik, Ustadz, ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa Anyus sore saat ini yang mungkin akan melaksanakan ibadah bulan puasa dan juga sholat tarawih begitu. Hukumnya seperti apa sih ketika pemerintah memperbolehkan sholat tarawih di masjid begitu? Apakah kita harus mengikuti untuk benar-benar sholat tarawih di masjid atau sebaiknya tarawih sendiri di rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suasananya kan memang beda. Ya. Insya Allah lah niat tuh nggak bohong, udah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah dicatat. Kan ada orang yang memang sengaja nggak ke masjid, sama ada orang yang memang bukan nggak mau ke masjid, tapi emang situasional. Nah, orang-orang yang seperti itu, insya Allah dia tetap dapat pahalanya, nggak bohong gitu. Apalagi kalau mau kemudian berterawih dengan protokol safety, maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala memang terawihnya itu dan sholat berjamaahnya. Yang kedua, pahala udah ngejaga orang, ya, dan ngejaga dirinya serta keluarganya dari bahaya COVID-19. Dan itu kan ibadah yang luar biasa, yang derajatnya itu tinggi sekali, karena Islam mengapresiasi banget, mengedepankan banget, mengutamakan banget segala ibadah yang bentuknya adalah keselamatan. Gitu. Jadi itu pahalanya double-double kalau ke masjid pakai masker, wudhu dari rumah, terus bawa hand sanitizer, itu mah udah double-double deh pahalanya gitu, insya Allah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, utamanya umat muslim ya, Ustadz? Iya, nggak usah khawatir. Bahkan kalau bisa masuk ke bulan puasa ini, udah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, buang-buangin deh. Kalimat jelek juga buang-buangin. Termasuk kalimat jelek di urusan rizki. Wah, kalau bulan puasa apa-apa mahal, apa-apa susah. Jangan. Pokoknya bilangnya, Ramadan asik nih, gembira, banyak bantuan Allah, pertolongan Allah, rizkinya Allah gitu. Tapi menjaga prokes kan juga hal yang berbeda gitu loh. Bukan berarti kita menyampingkan, itu kan sebagai ikhtiar, yang ikhtiar itu kita niatkan menjadi ibadah. Baik, Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita melihat masyarakat di seluruh Indonesia ini pastinya banyak sekali masjid yang akan melaksanakan sholat tarawih begitu ya. Bagaimana seharusnya pemerintah untuk mengawasi, takutnya nanti di beberapa daerah melakukan sholat tarawihnya tidak sesuai ketentuan seperti 30% kapasitas dan juga memberikan jarak antar jamaahnya? Ya kan kalau masjid mungkin bisa nyiasati dengan melebar keluar. Melebar keluar, bisa melebar ke jalanan, tutup sebentar. Jadi di dalam aja kan yang 30% atau mungkin berkurang. Tapi kayak di masjid kami di Kampung Ketapang, Kota Tangerang, itu melebar ke
sayap kanan kiri masjid, kemudian sampai ke jalanan, lalu tutup sebentar, dan semua warga juga udah tahu ini memang event, bukan event setiap hari di bulan biasa, tapi ini hanya di bulan suci Ramadan. Jadi saya kira bisa disiasati, bukan tidak bisa. Yang penting duduk dengan hati yang lapang, ridho, lalu penuh syukur bahwa kita udah dikasih sehat sampai hari ini. Sebagian kawan-kawan kita malah sudah mendahului kita. Doa buat mereka-mereka semua. Nah, kita nih penuh syukur. Nah, penuh syukur ini kan juga harus penuh sukacita, dan juga rasa syukur itu diapresiasikan atau diimplementasikan dalam bentuk ya kita duduk bareng sama warga, duduk bareng sama pengurus, duduk bareng sama jamaah. Ini loh, kalau kita melakukan ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terus sampai sholat Id gitu. Hitung-hitung latihan sholat Id juga nanti. Iya, baik Ustadz, kalau ada sholat tarawih juga biasanya di bulan Ramadan kita iktikaf ya di masjid begitu. Apakah aturan dan juga sarannya juga sama Ustadz? Iya, tentu berbeda rasa, tapi sekali lagi saya bilang Allah memahami niat kita dan kesusahan kita. Maka dengan niat yang sungguh-sungguh dan bukan karena malas, bukan karena emang dianya kagak mau ke masjid. Nah, insya Allah dia udah dapat pahalanya. Insya Allah sebagaimana niat. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Semoga ibadah kita lancar 1 bulan ke depan. Assalamualaikum. Amin.